perikop untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita secara sinodal. Ditetapkan ada dua perikop. Yang pertama, bukalah Perjanjian Lama, Mika pasal 3 ayat 5 hingga 12. Ya, perikop kedua Matius 23 1 sampai 12. Kita ceritakan atas di Matius pasal 23 sampai 12. Dan mari, kalau kita sudah menemukan Mika 3 ayat 5 sampai 12, saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita arahkan perhatian kita berkonsentrasi. Firman Tuhan berkata seperti ini. Begitulah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu itu dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa terang. Matahari akan terang bagi para nabi, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi muka, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada yang pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutang. Demikian firman Tuhan dalam pembacaan dalam Perjanjian Lama. Tuhan senantiasa dimuliakan. Perikop yang kedua, mari arahkan perhatian kita pada Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 dibaca ayat 1 sampai ayat 12. Saya juga mengajak kita supaya kita berkonsentrasi. Firman Tuhan saya baca berkata, Yesus mengejar ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sebab kerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan
suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan dalam Injil Matius. Tuhan Yesus dia pernah berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Sebagai warga gereja yang bertanggung jawab, ya, yang senantiasa juga selalu ada komunikasi, itu ada komunikasi. Dok kumpul sing enak, ngomong itu, dua tempat ibadah dan lain-lain, aja ada informasi dia. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang seperti itu jangan terjadi. Jadi warga jemaat juga dalam hidup ini kalau rajin dia hadir, minggu depan tanggal sekian udah sih komponen setelah komponen masih kumpul ibadah minggu sih, kumpul ibadah kolom sih, di pelkas sih, apa yang jangan tetap. Aneh kene perlu benar ya. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini juga berkata-kata tentang kehidupan umat, ya. Karena umat itu mengakunya beriman, mengakunya percaya kepada Tuhan, tapi cuma sampai di bibir. Memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati. Itu. Saya percaya cuma petani yang Masari tidak lain di bibir, lain di hati, toh. Apa yang ada keluar dari bibir mulut itulah yang ada, ya, di hati kita. Itu harus hidup benar. Karena apabila dalam kehidupan kita seperti apa yang dikatakan dalam Mika pasal 3 ayat 5 sampai 12, kritik yang sangat tajam disampaikan terhadap para pemimpin, terhadap nabi-nabi yang dalam hal ini rupanya nabi palsu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen palsu, ya. Karena kalau orang Kristen palsu banyak mengakunya, saya percaya kepada Yesus. Saya terdaftar di Baitani Masari, kumpul senten, atau kegiatan senten belum. Bicara nenek, terus itu double ada juga. Sehingga kemampuan double laksanain, tapi setelah itu sing laksanain kan tewas. Mari kita lihat beberapa hal penting yang mengumumkan di sini. Ini terkait dengan kinerja para pemimpin, juga kinerja nabi-nabi pada waktu itu. Itulah nabi palsu. Ya,
Dia menubuatkan bahwa para nabi yang menyesatkan umat Tuhan dengan cara melakukan sesuatu yang katakanlah hanya untuk dirinya, ya. Kalau dia dapat sesuatu yang menguntungkan dirinya, baik, damai, sehingga kenapa, tapi yang sehingga mana bisa mainkannya kan, gitu. Cara jadinya kan di Israel dan Palestina itu kan dari bahan perpecahan tuh. Kenapa? Itu bukan persoalan agama, tapi persoalan politik, kita harus tahu ya. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan untuk Israel, itu tidak boleh mengutuk. Karena Tuhan sudah katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kita itu sebagai umat yang percaya harus senantiasa dengan teliti, dengan kritis memahami berita-berita yang ada, termasuk firman Tuhan. Pada kesempatan ini, firman Tuhan ini mau menyatakan tentang bagaimana hukuman yang akan disampaikan kepada umatnya apabila umatnya begitu terus. Itu terus gending lama kan angona, sing tadi oren, sing tadi kompon, tapi cuma ini kan pengantarnya ibadah kolom. Tapi ya dong sih cara besar orang tuh udah kolom sih kita berada di sih pengantar ada. Tapi mengumpul sih tadi yakin ngatur ini besar kokot banget. Ada gending terus kacang kapri, kacang buta-buta di beten rumah lelipi makulas sebidang petang bidang kesemangahan menghidokan mempeletipi nanti kesemangahan dinyahan korban setato ulas gitu. Ija ya lakukan itu firman Tuhan mau ulas ke gereja. Nah dia sini aku lagi ya kan buka dia ada masalah tapi enak lucu. Lalu karena itu dalam hidup kita mari kita dengar apa maksud rencana Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Tuhan Allah mau supaya hidup kita ini menjadi tempat di mana Dia senantiasa berkarya. Nah, karena karya Tuhan itu luar biasa, pekerjaannya itu luar biasa, supaya menjadikan kita betul-betul yang orisinil, ya, yang asli. Bina ya cara mobil dengan motor, alian pengganti itu usah coba, jangan pilih pak bapak ibu. Aneh orisinil atau aneh palsu, aspal asli tapi palsu, pasti aneh orisinil. Biar nggak malah, tapi hasilnya luar biasa. Nah, seperti ini di dalam kehidupan kita, tunjukkan keaslian kita. Karena sekarang ini banyak orang bertopeng, baik, banyak orang memakai pakaian malaikat. Iya, hati-hati sekarang itu, wahai sahabat-sahabat saya yang duduk di depan dan juga sahabat-sahabat yang duduk di belakang. Ada orang berpakaian malaikat, tetapi hatinya saya katakan hatinya iblis. Dan hendaklah kita yang ada, apa tampilan kita, itu yang kita nyatakan kepada Tuhan. Yang hidup rendah hati, tinggi hati. Karena siapa yang tinggi hati akan direndahkan serendah-rendahnya. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan setinggi-tingginya. Itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di era disrupsi ini ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, betul? Ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa membuat
ngenang asli tetapi palsu. Ada begitu banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Arisan-arisan, bukan arisan yang di sini kan? Arisan-arisan di kemahasiswaan. Oh, ternyata dia tipu anggotanya sampai 2 miliar. Nah itu. Begitu juga, hati-hati. Kelihatan dia bikin alim, pakaiannya belenternya selalu, sepatunya selalu di disokir, gila, tapi apa? Dengan judi online. Judi online itu sangat berbahaya dan membahayakan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Adalah kita senantiasa mari hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan melalui perikop. Ada 2 perikop yang kita sudah baca, kita dengar. Ini mau mengingatkan bahwa bila ada pekerja Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk kita sebagai apakah pendeta, penatua, diaken, dan juga sebagai warga gereja yang ada ini, ya hanya mau memperhatikan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, hanya mau diberikan pelayanan saja, tetapi tidak mau peduli dengan bagaimana pelayanan yang sudah kita terima. Tuhan sangat tidak mengendaki apabila hal seperti itu terjadi. Mari dalam hidup ini tunjukkan kinerja kita, ya, sebagai warga gereja. Jadilah warga gereja yang bertanggung jawab. Sebagai warga masyarakat yang ada di desa Mansari juga seperti itu. Jadilah warga masyarakat yang ada di desa Mansari ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga ada kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah dan masyarakat di sekitar kita. Karena itu dikatakan toleransi yes, intoleransi no. Nah, itu mari kita upayakan dalam kehidupan sebagaimana firman Tuhan, supaya hidup kita hidup dalam keberanian, hidup karena dalam kebenaran. Dan juga ketika kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar. Karena yang benar sudah pasti baik, yang baik belum tentu benar. Semua yang hadir saat ini sebagai warga gereja, warga masyarakat, Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan, jadilah teladan dalam kehidupan ini. Apakah kita sebagai pemimpin, apakah kita sebagai masyarakat biasa, warga jemaat biasa, supaya kita hidup senantiasa saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain, rendah hati. Nah, itu aku ada rendah hati itu pemerintah gitu, jejak terangnya merendah hati. Nah, aku teman ini pokoknya rendah hati, jejak terus ya sering segitu. Rendah hati artinya tempatkan diri kita ini, ya, supaya kita melihat bahwa diri kita di antara yang lain ini, bahwa kita itu saling membutuhkan dalam hidup ini. Tuh ada rendah hati. Sing sombong, kan ada yang sombong. Orang sing perlu begitu, no yang mesti orang pipis juga lah. Apapun yang mana yang berbeda, kayak cari omah, apa keuangan sama keuangan. Nah itu tuh ngomong mani-mani, uang, nak perjalanan hidupnya nak mudah, panjang, ya, jalani hidup ini, ya, supaya dalam hidup ini jangan sampai kita arogansi, jangan kita sombong atau menyombongkan diri. Tetaplah rendah hati. Rendah hati berarti terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kata Tuhan itu adalah pemimpin kita yang terutama dan yang pertama. Walaupun di rekod ini kan ada dari ketua pemuda, kemudian itu ketua keluarga, menjadi ketua kemudian. Jadi karena kita pemimpin yang ada di sini percayakan untuk
hanya sementara, tapi pemimpin yang pertama dan pertama itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang minta supaya dalam kehidupan ini kita melaksanakan segala tugas kita, tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, ya, baik itu dalam kehidupan persekutuan berjemaat kita, dalam persekutuan terkecil kita. Dengan persekutuan terkecil kita, halo, keluarga, itu persekutuan terkecil kita di keluarga, dalam kehidupan keluarga, juga bagaimana kehidupan secara pribadi kita hidup di dalam pengenalan yang benar, takut kepada Tuhan, dalam kerendahan hati, karena siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan serendah-rendahnya. Angkan mira kumpul, tapi ingat dia mesti yen kumpul dokia, yen pangsing cara penting cara pesen dok, kacang kapri, kacang ambut-ambutan, peten mah lebih mengkules, membalik tipi, dangkat semang cara jadi, nah aku dok bermain ijen dapat kesemangan, ningahan kompas atau ulas, tapi dia sangat ulas. Jadi mari kami hidup ini kita terus mau belajar dan kita isi hidup ini dengan kebenaran dari Tuhan. Itulah